Hai everyone, welcome to Om Brewok Stories. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action yang berjudul Hanuman, keluaran tahun 2024 ini. Film ini mengisahkan seorang cowok cupu pencopet yang hidupnya selalu jadi hina-hina dan lemah banget. Sampai suatu ketika dia berniat mengorbankan nyawanya demi cewek manis cantik pujaan hatinya. Tapi takdir berkata lain, dia malah dapat kekuatan Dewa Hanuman. Dari awalnya imbas-imbis, dia pun langsung berubah menjadi OP. Yalah, nggak usah pakai lama, bemper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan anak bocil yang sangat terobsesi dengan superhero. Dia sengaja masukin tangannya ke sarang laba-laba demi bisa jadi Spiderman. Habis itu dia pun langsung praktek. Trot, trot, trot. Lah, kok ramah tuh jaringnya? Ya tuh kandang laba-laba pun langsung dibakar lah. Nah, di sekolah diperlihatkan anak cupu yang bernama Siri lagi dibully sama teman-temannya. Tapi Michael yang pengen jadi superhero langsung menyelamatkan Siri. Superman! Merasa belum puas, malam harinya Michael pun pengen terbang. Kok ada angin? Bisa mabur ini kiprat-kiprit. Kambingnya itu cuman angin dari kipas anginnya si Siri. Alhasil ini anak bodor pun malah menculat dan kakinya pun langsung pengkor. Ngelihat anak yang udah level geblek sama superhero, Babe sama emak jelas saja marah-marah. Kalau Michael masih aja halu kayak gini, semua koleksi komiknya akan dibakar. Emaknya juga bilang kalau superhero itu cuma fiksi. Michael harus bisa membedakan mana fiksi, mana kenyataan. Entah kenapa anak ini emang udah freak semenjak dini. Dia pun bilang ke Siri, buat apa hidup kalau nggak bisa jadi superhero? Dan benar aja, malam harinya dia pun membakar rumah plus sama emak bapaknya. Dia ngelakuin itu demi bisa jadi superhero kayak Batman yang yatim piatu sejak dini. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan ada perampokan bank. Di saat perampok itu mau kabur, muncullah superhero yang mirip Batman tapi aneh. Itu simbolnya kita sebut aja Monyok Man ya. Intinya sih, Monyok Man ini pun mengalahkan para penjahat itu dengan sangat mudah. Tapi tetap aja sih dia digebukin karena kalah jumlah. Di sana dia juga dihina. Udah gede masih kayak bocah pengen jadi superhero. Nggak terima dibilang kayak gitu, Monyok Man pun langsung membunuh satu persatu penjahat itu tanpa ampun. Ketika tinggal menyisakan satu orang, penjahat itu pun bilang, pak, bentar nih ya. Bukannya superhero nggak membunuh orang ya? Ya kan dong. Tapi Monyok Man langsung membunuh tuh perampok. Sialnya setelah itu dia malah kegep sama polisi. Tapi dia langsung mengeluarkan bola asap yang bisa membuat lawannya menjadi lumpuh seketika. Jadi para polisi itu pun mengira kalau tuh Monyok Man hilang dengan cepat. Nah, di lain sisi di Monyok Cave diperlihatkan Siri yang sekarang udah jadi om-om. Dia pun bereksperimen dengan tikus putih. Nggak lama berselang, Monyok Man alias Michael datang ke Monyok Cave. Di sana Michael pun kesel, walaupun udah pakai baju super canggih, dia tetap aja bisa terluka. Untuk memuaskan hasratnya menjadi superhero tulen, dia pun pengen punya otot kawat tulang besi. Seperti siapa lagi kalau bukan Gatot Kece. Salah maksudnya Superman. Nah, di tempat lain, di sebuah desa terpencil, diperlihatkan desa yang dipercaya sebagai sarang Dewa Hanuman. Di hutan belantara, ada mas-mas lincah yang lagi rebutan metik mangga sama seekor monyok. Singkat ceritanya, setelah gelantungan dan nyolongin mangga, mas-mas yang bernama Hanuman itu membagikan mangga ke anak-anak SD. Oh, baik ya ini orang ya. Tapi pas lagi asik-asiknya, ada bapak-bapak yang bilang, "Men, anak buah Tuan Gajapati sedang menghajar si Kasi." Jelas saja, Hanu pun gak terima dong sahabatnya disakitin orang lain. Nah, di tempat lain diperlihatkan Raju Kumis yang lagi menyiksa si Kasi. Intinya sih, Raju ini pengen ngambil pajak preman ke Kasi. Kasi jelas saja gak terima, minta pajak seenak udelnya sendiri. Tapi tenang, jagoan kita datang coy. Dengan tegas, Hanu pun menantang si Raju. Tapi Kasi memohon, "Bro, jangan bro. Wahai sahabatku, biarkanlah aku bayar pajak aja." Tapi Hanu nggak mau nurut dan dia pun gelut sama anak buahnya si Raju. Lah, kok malah ini ketek malah yang kejengkang. Nggak cuman sekali, Hanu pun juga mental-mental sampai semua barang-barang di sana pun hancur lebur. Jelas aja, Hanu bangke ini pun diomelin lah. Dasar kadal bunting, dibilangin jangan masih aja ngeyel. Udah gua hilang sapi, masih harus rugi barang-barang gua yang pecah. Oh bangke. Tapi tenang, Hanu bilang, "Ini kalungnya si Raju, jual, terus tebus sapumu lagi." Oh iya lupa, kan si Hanu itu emang pencopet kan ya. Nah, nggak lama kemudian, Kasih pun bilang, "Nyok, kita ke kali aja nyok, katanya Bu Dokter bakalan pulang kampung hari ini." Rupanya, Bu Dokter yang dimaksud itu adalah cinta pertamanya si Hanu yang bernama Manaksi. Tapi dari bocah, Manu itu nggak berani mengutarakan perasaannya.
Lah gimana, Manaksi itu cewek baik-baik, pintar, dan anak pak guru yang paling dihormati di desa. Sedangkan dia apaan? Cuman pencopet tukang ngutil yang dibenci sekampung. Nah, pas mau pulang ke rumah, Hanu pun ngeliat rombongan orang-orang yang kayaknya habis ngelamar kakaknya yang bernama Sita. Di sana diperlihatkan nenek-nenek yang ngamuk-ngamuk sama si Hanu. Dasar pengangguran, kemana aja ente? Ada yang ngelamar kakakmu tapi kamu malah minggat. Tapi Sita bilang, udahlah Neng, gak usah dipikirin, lagian pertunangannya juga batal kok. Namun pas ini nenek Lamis mau marahin si Hanu lagi, dia pun langsung dihentikan oleh si Sita. Lah om kirain ini nenek mereka, ternyata cuma nenek-nenek pelayan rumah. Udahlah, intinya sih Sita ini udah gedek bener sama adiknya sematawayang ini. Setiap ada yang kecolongan, pasti mereka langsung protes sama dia. Buktinya ini, tadi ada yang laporan kehilangan jam. Ini di kantongmu apaan? Hobi kok yang ngutil. Setelah kakaknya cabut, jiwa ngutilnya si Hanu pun kembali bergelora. Dia pun mau coba menyolong duit kakaknya di toples. Tapi apalah daya, ini toples kayaknya dikasih mantra atau gimana ya, susah bener dibukanya. Lah, kambing, kok kakaknya bisa gampang bener bukanya ya? Tapi Hanu tuh nggak mau menyerah begitu aja. Dengan jurus pamungkas, dia pun berhasil ngembat tuh duit tabungannya si Sita. Ketika mau cabut foya-foya, tiba-tiba terdengar suara trompet. Setelah itu, semua warga desa pun langsung berlarian ke alun-alun. Rupanya trompet itu menandakan akan diadakan tradisi poligar. Jadi di desanya Hanu itu, pemimpin desa akan ditentukan oleh gelut one by one yang disebut poligar. Apa itu pemilihan umum? Gelut dong lebih greng. Kasih pun menceritakan kalau yang menantang Ganapati itu adalah anak mantan kepala desa yang 10 tahun yang lalu tewas pas perebutan poligar. Melihat Tumas-Mas dipiting-piting, keluarga Tumas-Mas pun memohon untuk tidak membunuhnya. Tapi Gajapati yang terkenal kejam gak peduli. Untungnya Manaksi datang dan menghentikan semua kegilaan ini. Manaksi yang seorang dokter meminta warga desa untuk membawa ini mas-mas ke rumah sakit di kota. Tapi Gajapati nggak terima. Tradisi poligar itu udah ada selama ribuan tahun. Tahu-tahu ada cewek yang nggak jelas yang mengganggu. Namun Manaksi malah berdebat. Ini zaman kapan Pak De? Masih zaman aja tradisi yang nggak ngotak kayak gini. Mau sampai kapan desa ini dipimpin preman berkedok kepala desa? Kok kayaknya negara mana ya? Bolah. Apalagi Gajapati itu selalu meminta pajak yang gak ngotak ke warga desa dengan alasan keamanan. Keamanan dari apa? Wong premannya ya mereka-mereka juga kok. Gak terima dihina sama cewek bau kencur kayak gini. Gajapati pun langsung memerintahkan mengambil pajak yang lebih besar ke warga. Alhasil warga desa pun dirampok habis-habisan. Bahkan uang kotak sumbangan kuil aja disikat. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan seorang petapa suci yang mendatangi kampung Hanoman. Udah itu aja dulu sih untuk sementara. Nah, malam harinya diperlihatkan Manaksi dan Mbak Yayu yang baru aja pulang dari kota setelah mengantar mas-mas yang dipelintir-pelintir sama si Gajapati. Di tengah jalan, Hanu juga masuk ke bis untuk melihat si Manaksi. Dia berencana untuk masangin gelang kaki ke Manaksi, tapi sialnya yang dikalungin malah kakinya Mbak Yayu. Jelas saja Mbak Yayu pun langsung teriak-teriak lah, "Copet, copet!" Sialnya, Manaksi yang mengenal Hanu malah bilang, "Ternyata yang gak berubah bukan cuma desa ini ya, tapi kamu juga gak berubah. Mau sampai kapan kamu menjadi pencuri rendahan kayak gini?" Karena keributan itu, Hanu pun diusir dari bis dengan hati yang hancur berkeping-keping. Tak lama berjalan, bis yang ditumpangi Manaksi pun malah diintai sama bandit jerangkong. Dalah singkatin aja, tuh bis pun langsung dibajak. Orang-orang yang ditangkap langsung dibunuh untuk diambil hartanya. Nggak mau mati konyol, Manaksi dan yang lain pun langsung kabur ke dalam hutan. Di sisi lain, Hanu yang lagi galau malah ngeliat macan. Ya ini orang pun langsung nyiprit lah. Rupanya itu bukan macan asli, tapi macan The Jack. Maksud om macan jadi-jadian. Tuh macan menggiring Hanu ke tempat Manaksi yang lagi dikejar-kejar sama jerangkong. Alhasil dengan ketapel pusaka, Hanu pun berhasil mengalahkan satu persatu bandit jerangkong. Sialnya, Manaksi malah ketahuan. Di saat mau dicengkewing lehernya, Hanu pun langsung menembakkan peluru gundu sehingga tuh bandit pun kaing-kaing. Namun naasnya, Hanu malah terkepung. Dia pun dibacokin dan disunduk-sunduk pakai parang. Di saat itu, Manaksi pun ingin menolong, tapi warga desa nggak ada yang berani dan menyuruh si Manaksi kabur bersama mereka. Di saat terakhir, Hanu pun ditendang sampai kecemplung sungai. Apakah dia udah mati? Oh, tentu belum. Peran utama masa ia mati cepat. Anehnya, pas di dalam sungai itu, kalungnya si Manaksi malah kabur sendiri. Berniat ngejar tuh kalung, Hanu pun malah heran. Ini kan sungai ya, kok ada ubur-ubur laut? Singkat cerita, Hanu pun ngikutin kemana tuh kalung berjalan. Dan dia pun menemukan sebuah cahaya aneh di tengah sungai. Karena penasaran, Hanu pun langsung ingin mengambil mutiara itu. Jeng-jeng, dan filmnya pun dimulai. Lah, dari tadi om cuap-cuap baru intronya doang. Kampret. Keesokan harinya, Manaksi pun kembali datang ke tebing. Dia itu penasaran siapakah orang yang menyelamatkannya semalam. Di lain sisi, diperlihatkan Hanu yang terdampar di pantai. Keren ini film ya, nyemplung di sungai terdamparnya di pantai. Singkat cerita, Hanu pun dibopong sama warga sampai di rumahnya.
Jelas saja Sita dan warga pun heboh karena Hanu itu ditemukan dengan luka yang sangat parah. Nah di sisi lain, Manaksi pun diomelin sama si Gajapati. Lihat, kalau nggak ada perlindunganku, bandit-bandit pada keluar kan? Tapi perhatian si Manaksi pun langsung teralihkan. Pas si Kasi memohon agar si Manaksi mengobati si Hanu yang udah keser-keser. Kembali lagi ke Hanu, terlihat dia siuman ketika diselorongin sama matahari. Pas ngeliat mutiara dewa, dia pun langsung mengambil tuh mutiara. Anehnya, pas tuh mutiara kena matahari, tiba-tiba matanya pun langsung berubah jadi Mangekyo Sharingan. Gak cuman itu, luka-luka yang dia dapat pun seketika hilang lenyap maklep. Lah, ini orang bingung lah, bahkan dia jadi punya kecepatan super buat ganti baju. Tapi tetap aja, ini orang hobinya ngotel duit walaupun dia udah punya kekuatan super. Nah, pas mau pamer ke Manaksi, Hanu pun malah jiper sendiri. Sialnya, karena dikira ngibul, Kasi pun langsung digaplokin sama si Manaksi. Kasi bilang, lu kok udah sembuh, harusnya si Manaksi lihat luka-lukamu dan jadi perhatian sama kamu. Tekek. Gara-gara kepikiran omongannya si Kasi, Hanu pun punya rencana. Dia akan nunjukin kalung milik si Manaksi. Itu udah cukup sebagai bukti kalau dialah pahlawan yang menyelamatkan si Manaksi semalam. Di lain tempat di depan sekolahan, diperlihatkan si Raju yang bangke malah malakin makan siang anak SD. Preman kok yang malakin anak bocah. Melihat itu, Manaksi pun jelas saja nggak terima. Tapi bapaknya langsung melarang si Manaksi untuk berbuat onar lagi. Di saat mau pamer kalung ke Manaksi, kalung itu pun malah disikat sama si Raju. Raju bilang, kalau Hanu mau tuh kalung balik, dia harus ngambil dengan mata tertutup. Tapi pas lagi ditempelengin, tanpa sadar kekuatan si Hanu pun malah keluar. Sekali gaplok tuh para preman gak ngotak langsung berterbangan. Bahkan Munyo aja sampai kaget kok ya. Di saat si Raju tangannya dipelintir-pelintir, Hanu pun bingung, ini pada kenapa ya? Bahkan pas dikeplak sama besi, tuh besi pun langsung letoy. Nggak cuman itu, pas dilemparin benda-benda, Hanu pun dengan mudah mengatasi itu. Nggak seru ah, kabur aja deh. Alhasil semua preman kampung itu pun pada tulung-tulung sama si Hanu. Sialnya, si Manaksi keluar pas mau udah pada selesai. Manaksi jelas saja nggak percaya kalau si Hanu yang menghajar semua preman di sini. Tapi tenang, dia masih punya kalung. Lah, kalung endi? Oh alah, Munyo biadab, pencopet bisa-bisanya dicopet sama Munyo. Nggak mau menyerah, Hanu pun pengen nunjukin kekuatan barunya. Sialnya di saat itu, matahari malah udah turun. Alhasil, kekuatan Dewa Hanu pun langsung hilang. Teng sindong. Sambil sengklek pincang-pincang, Hanu pun heran. Kenapa tenaganya bisa hilang kayak gitu? Apakah ini gara-gara mutiara itu kali ya? Alhasil dia pun meminta tuh mutiara ngembalin tenaganya. Tapi piye caranya? Nggak sadar, Hanu pun malah ketiduran. Nah pagi harinya pas kena matahari, Hanu pun baru sadar kalau tuh mutiara dewa akan aktif ketika kena matahari. Nggak pakai lama, Hanu pun langsung pengen pamer ke Kasi. Tapi si Kasi nih nggak mau percaya begitu aja. Untuk membuktikannya, dia pun mengangkat gilingan batu. Tapi Kasi tetap aja nggak percaya tuh. Alah, kalau gitu mah Salman kan juga bisa. Kalau gini, alah, itu mah Sahrul kan juga bisa. Alah, itu mah Vijay Kumar pun bisa ngelakuin itu. Karena ini orang-orang sawah masih aja nggak percaya, Hanu pun berniat ngetes ilmunya di rel kereta api. Dia pengen menghentikan kereta api. Hanu yakin bener kalau dia tuh udah kayak superhero, Sariman. Sariman dengkul mengkui, Superman cowok. Sariman mah tukang sioma depan rumah. Singkat cerita, Hanu pun pengen menghadang kereta. Tapi pas tuh kereta udah deket, dia malah jiper sendiri. Tapi hebatnya, walaupun ditabrak sama kereta, Superman kita ini masih bisa hidup. Sehat buger walafiat lagi. Dan baru deh si Kasi percaya. Di lain tempat diperlihatkan mas-mas rambut sarang burung yang selalu diintilin sama burung karena dikira sarangnya. Nah di sana dia ngeliat Munyo yang ngebatu kalung Manaksi. Jelas aja mas-mas yang bernama Rao ini langsung pengen ngebarter tuh kalung sama pisang. Setelah mendapatkan kalung emas, si Manaksi pun malah datang ke warungnya si Rao. Di sana dia pun kaget karena kalung yang hilang di hutan itu udah dipakai sama ini mas-mas sarang burung. Masih belum mau percaya, Manaksi pun langsung membuka bajunya si Rao. Dia pengen ngeliat ada luka di perutnya atau enggak. Rupanya ada, cok. Tapi itu bekas gigitan kire. Kambingnya, Manaksi malah menganggap kalau si Rao sarang burung ini adalah orang yang menyelamatkan dia di hutan. Lah piye ya, ada cewek melenuk yang berbinar-binar. Ya ini sarang burung pun langsung ngaku-ngaku lah. Di lain tempat diperlihatkan si Manaksi dan si Rao lagi indahoi di sawah. Hanu yang lihat itu jelas saja heran karena dialah yang menyelamatkan si Manaksi. Malah ini sarang burung emprit yang dianggap sebagai pahlawan. Untuk membuktikannya, Hanu menyuruh ini kampret untuk nembakin ketapel. Tapi dia malah ngenain kakek-kakek yang lagi menenggak pestisida. Tuh kakek-kakek bilang kalau semua hartanya udah disikat sama si Gajapati. Gak guna hidup lagi, mending mokat kalau gini terus mah. Mendengar itu, Manaksi pun langsung menemui si Gajapati. Dia pun protes, bandit-bandit itu cuma ngincar perhiasan. Tapi Gajapati malah nyikat semua harta warganya.
"Jo, ngopo Mbak Yu? Nggak terima, sini poligar sama aneh." Lah cewek ditentang poligar. Tapi ujuk-ujuk si Kasih pun malah nyeletuk, "Santai, aku punya kandidat yang bisa ngalahin ente di poligar. Ini nih orangnya nih, pahlawan yang ngalahin bandit-bandit, si Rao, si sarang burung." Lah jelas aja si Rao langsung jiper lah. Gila aja disuruh smackdown sama gorila Vrindavan ini. Alhasil Rao pun ngaku kalau dia itu cuma pura-pura. Karena Rao udah kabur, mau gak mau si Manaksi pun harus ngelawan si Gajapati. Tapi tiba-tiba si Hanu langsung niup trompet poligar. Dia berencana untuk ngelawan si Gajapati. Ya secara dia sekarang udah kuat. Ngeheknya pas mau memakai kekuatan Mutiara Dewa, kok malah mendung. Ya si Hanu sama si Kasih pun langsung gelagapan lah. Singkat cerita, Hanu pun dipelintir-pelintir sampai badannya demak semua. Karena Gajapati tidak mau berhenti, Hanu pun harus tewas di sana. Dan filmnya pun berakhir dengan bad ending. Gimana filmnya sob? Semoga kalian suka. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa bentar Nggak jadi mati. Nggak jadi tamat deh. Lanjut dah. Di saat matahari muncul, Hanu pun berubah jadi strong. Dia pun langsung mengangkat tuh Gajapati dan mantahin tuh tulang punggung. Nggak cuman itu, anak buahnya si Gajapati pun yang badannya kayak Bestayo gak berkutik ditempelengin sama titisan Hanuman ini. Singkat cerita, Hanu pun sekarang menjadi pimpinan desa. Hal yang pertama Hanu lakukan sebagai kepala desa adalah matahin tongkat poligar. Dia bilang, mulai detik ini, poligar sudah tidak ada lagi. Kita akan melakukan pemilihan kepala desa secara demokratis. Pas lagi asik-asiknya ngedabus, ada helikopter yang datang ke sana. Rupanya itu adalah si Siri. Minggir, ndas mau nutupin. Oh, ternyata si Michael juga ikut toh. Melihat si Michael, petapa suci memiliki firasat buruk. Dia pun memohon kepada Dewa Hanuman yang tersegel untuk menyelamatkan mereka semua. Nah, kenapa mereka bisa sampai di sana? Karena pas si Siri ngeliat TikTok, nggak sengaja kejadian Hanu yang ditabrak sama kereta juga kerekam. Jadi si Michael ini pengen mendapatkan kekuatan otot kawat tulang besi milik si Hanu. Intinya si dua orang ini pun ngibul bilang kalau mereka ingin membantu pembangunan desa. Michael juga bilang kalau dia akan membangun rumah sakit di desa itu. Nah, pas salaman sama si Hanu, dia pun mengambil sampel darahnya si Hanu. Tak lama berselang di atas bukit, Michael pun membuat markasnya. Dia udah gak sabar jadi superhero beneran seperti Sariman. Superman. Nah, di lain sisi diperlihatkan Mbak Yayu yang ngamuk-ngamuk sama si Rao. Toplesnya di bawah lagi. Di saat itu, Siri yang mencoba mencari informasi tentang kekuatannya si Hanu, dia malah dikibulin sama si Rao. Tahu nggak kenapa si Hanu bisa strong? Itu karena dia tuh nyium mak-mak yang barusan. Kalau nggak percaya, coba aja. Lah gimana ya, Siri yang jenius tapi blow on ini pun malah kemakan omongannya si Rao. Dia pun langsung pengen nyosor tuh Mbak Yayu. Ya ini orang pun langsung ditabukin bolak-balik lah. Setelah linu-linu dikebukin sama Mbak Yayu, Siri pun ngeliat ada yang rame-rame. Warga desa bilang kalau si Hanu itu mau ngasih tahu rahasia kekuatannya. Oh alah wedus, udel komodo hari-hari bajingan. Kirain beneran Hanu cuma di-endorse sama si Kasih untuk jualan susu. Minumlah susu Kasih, rasanya ada asam-asam sedikit, mak kecrot-kecrot. Ya si Siri yang geblek ini pun langsung ngeborong tuh susu lah. Keesokan paginya diperlihatkan ada acara peletakan batu pertama di desa. Semua warga pun datang ke sana. Tapi pandangan si Michael nggak bisa lepas dari sosok si Hanu. Di sana juga si Michael dapat hasil lab darah dan susu. Semua normal, nggak ada tanda-tanda kekuatan super dari itu semua. Karena udah ngebet banget jadi superhero, Michael pun langsung ambil alih traktor. Dengan sengaja dia pun goyang-goyangin tuh batu sampai kawat besinya putul. Di saat udah mau menimpa warga, Hanu pun langsung henshin, berubah jadi Hanuman. Alhasil, dengan kekuatan matahari, dia pun berhasil mengangkat tuh batu segede gaban. Semua orang pun pada bersorak-sorak, Hanuman, Hanuman, kok melotrok? Ngelihat itu, Michael jelas saja kesal bener. Sebenarnya, apa sih rahasia si Hanu itu? Untuk menghibur si Michael yang cembetut, Siri pun nunjukin kostum baru, Munyukman. Tuh kostum udah dikasih teknologi tercanggih. Nah, untuk percobaan, dia pun ngikat anak buahnya yang tadi ikut bersorak-sorak di kampung. Nggak pakai mikir, tuh pohon plus sama orangnya pun langsung ambiar berkeping-keping. Malam harinya, Hanu pun curhat sama si Kasih. Kayaknya sih sebentar lagi dia bisa mendapatkan hatinya si Manaksi deh. Habis itu kita nikah. Tapi si Kasih malah berucap, lu gila apa ya, Mbak Sita yang perawan tua aja belum nikah, masa lu tega nikah duluan? Si Hanu pun malah nyalahin kakaknya. Salahan diri, setiap dilamar orang dia nolak, milih-milih sih, nggak ingat umur apa ya? Di saat itu, nenek pelayan yang nggak sengaja dengar itu langsung marah-marah ke Hanu.
Dasar adek nggak guna, Sita itu nggak nikah-nikah semua gara-gara kamu. Setiap kali dia dilamar, Sita itu ngasih satu syarat. Setelah menikah, adiknya juga bisa tinggal bersama mereka. Tapi keluarga mana yang mau nerima pencopet, pencuri, dan tukang buat onar macam si Hanu mantu ini? Itulah kenapa Sita belum nikah sampai sekarang. Mendengar fakta itu, Hanu pun langsung jelek. Dia pun keinget kenangan dia pas masih kecil. Semenjak orang tua mereka meninggal, Mbak Sita lah yang menjaga Hanu segenap jiwanya. Keesokan harinya Sita pun kaget parah karena adiknya yang paling malas itu malah sekarang bekerja ngebantuin dia. Nggak cuman itu, Hanu juga nabung di toples, sesuatu yang nggak pernah dilakukan sama si Hanu sebelumnya. Sita yang mau masak juga terkejut-kejut ketika udah ada makanan di dapur. Bahkan si Hanu juga nyuapin kakaknya ini. Nah, yang paling epic, pas ada yang gedor-gedor pintu, ternyata itu adalah si Kumar, cowok yang sebelumnya ngelamar si Sita. Hanu pun langsung bilang, kalau kamu cinta kakakku, cepetin nikahin dia. Tapi sorry, aku nggak mau tinggal sama kalian kalau udah nikah besok. Aku sekarang jadi superhero di desa, banyak orang yang harus aku lindungi. Hehehe. Mendengar itu, Sita pun langsung terenyuh, mewek deh. Di lain sisi, diperlihatkan Gajapati yang masih aja belum bisa jalan gara-gara tulangnya dipelintir sama si Hanu. Nah, di sana dia pun terlihat sangat dendam kepada si Hanu. Nah, diperlihatkan juga bila desa akan mengumumkan informasi penting. Karena poligar udah nggak berlaku lagi, besok akan diadakan pemilihan kepala desa dengan cara demokratis. Siapapun yang pengen mencalonkan diri, bebas ikut. Nah, kandidat pertama adalah si Hanu. Ya, walaupun dia terkenal sebagai pencopet, pencuri, tukang bikin bangke, dan lain-lain. Mendengar itu, Hanu pun langsung jiper. Udah bu, aku nggak tertarik jadi kepala desa. Gimana kalau Pak Guru aja, dia lebih pantas jadi kepala desa. Di saat udah nggak ada yang nyalonin lagi, tiba-tiba si Rao sarang burung plus sama burung-burungnya langsung teriak, aku juga akan mengajukan diri jadi kepala desa. Nah, di saat sarang burung berpidato, Hanu pun menyadari kalau ada hawa pembunuh di sana. Rupanya ada orang yang ingin membunuh si Manaksi. Ya udah deh, tuh orang pun langsung dibuntutin sama si Hanu lah. Tapi seketika langkahnya terhenti ketika dia dilempar sama bom syaraf. Rupanya itu adalah ulah dari si Michael. Dia yang penasaran mencoba mencari tahu langsung gimana Hanu bisa menjadi kuat. Berbagai macam percobaan dilakukan, tapi hasilnya nihil. Pas si Siri memegang mutiara dewa, si Hanu pun kayak panik gitu. Ya udah deh, Siri pun langsung buat tuh mutiara dewa jadi ganjelan meja. Singkat katanya, pas si Hanu geledak, cahaya dari mutiara itu pun bisa ngerasukin dia. Alhasil dia pun langsung jadi strong dan bisa melarikan diri. Sedangkan di hutan diperlihatkan kalau si Manaksi lagi jalan sendirian. Tiba-tiba dia diikutin sama bandit jerangkong suruhannya si Gajapati. Udahlah, nggak usah bacak basa-basi. Tuh jerangkong emang diperintahkan untuk membunuh si Manaksi, tapi langsung ditulup sama Gundu. Di titik ini, akhirnya Manaksi pun sadar kalau orang yang menyelamatkan dia di hutan itu adalah si Hanumantu ini. Karena durasi, Om singkatin aja deh ya. Aslinya sih ini sambil nyanyi-nyanyi dan joget-joget. Nah, Om ceritain deh. Tuh bandit jerangkong pada dihajar sampai tulung-tulung. Abis itu Manaksi jatuh cinta sama si Hanu dan tamat. Ngepet banget, pengen cepet tamat ya Om. Sabar ngapa? Yaudah deh, Om lanjutin. Setelah mengajar bandit jerangkong, Hanu pun mendatangi rumahnya si Gajapati. Dia berniat berdamai sama si Gajapati. Lagian Gajapati masih bisa jadi kepala desa asalkan nyalonin diri di pemilu. Untuk tanda perdamaian, Hanu pun langsung mengkertak si Gajapati. Alhasil Gajapati yang sebelumnya doyok-doyok sekarang udah bisa berdiri lagi. Nah, malam harinya Hanu pun mencoba mendatangi markas si Michael. Di sana diperlihatkan bila si Michael mengecek rekaman CCTV. Akhirnya Michael pun sadar kalau sumber kekuatan Hanu itu adalah mutiara dewa. Nah, di tempat lain, Hanu pun berhasil masuk ke tempatnya si Michael. Dia heran dengan semua teknologi yang dia lihat. Sedangkan Michael mendatangi si Siri. Dia meminta si Siri untuk mempersiapkan bom syaraf dalam jumlah besar. Dia berencana untuk membuat seluruh desa menjadi lumpuh. Siri jelas saja nggak setuju lah, karena bom itu masih belum sempurna. Kalau orang kelamaan ngisap itu asap, mereka akan mati meledak. Tapi Michael yang udah dibutakan menjadi sariman super, malah nggak plokin si Siri. Michael juga cerita, dialah yang membunuh orang tuanya pas kecil. Semua demi apa? Demi bisa jadi superhero lah. Karena Siri nggak menurutin si Michael lagi, Siri pun ditinggal di tenda yang kebakaran hingga hangus terbakar seperti orang tuanya si Michael dulu. Nah, di luar, pas si Hanu mau kabur, dia malah digaplokin sampai gelinding-gelinding. Sial yang kedua, tuh Mustika Dewa malah tengkrontil. Jelas saja Michael langsung kirang bener lah. Tapi tiba-tiba keluarlah sosok Hanu yang pakai tongkat Sun Gokong. Anehnya, walaupun malam, Hanu ini bisa menangkis semua peluru itu. Bahkan Hanu mode malam ini berhasil mengalahin anak buahnya si Michael dengan sangat mudah. Wah, apakah ini sosok Hanuman yang sesungguhnya? Bentar, itu Hanu, ini Hanu. Ini konsep filmnya gimana sih ya? Rupanya Hanu mode malam ini adalah sosok petapa suci yang melindungi Hanu Cupu. Dia juga memberikan mutiara dewa ke Hanu Cupu karena mutiara itu memang memilih si Hanu untuk meneruskan kekuatan Dewa Hanuman. Keesokan paginya diperlihatkan acara pernikahan Sita dan Kumar. Di tengah upacara pernikahan, Michael dan rombongan pun malah datang. Dia berbohong bilang kalau semalam Hanu mencuri benda berharga dari dia.
Jelas saja semua orang pun jadi heboh lagi lah. Bangkainya, Raju Kumis juga berpura-pura nemuin kotak uang di rumahnya si Hanu. Di sana, Michael pun kembali bersandiwara. Aslinya kalau uang sih aku nggak ambil pusing. Yang penting tuh Hanu nyuri pusaka keluargaku, sebuah bola kristal berwarna jingga. Karena terus difitnah dan gak membuat acara pernikahan kakaknya jadi hancur, Hanu pun kepaksa ngasih tuh mutiara dewa. Gak pakai lama, si Michael pun langsung ngeker tuh mutiara ke matahari. Kenapa itu? Kok matanya Michael jadi picek? Rupanya Hanu itu gak bodoh, dia sengaja nuker mutiara dewa itu pakai kaca pembesar. Ya gimana gak picek itu mata, ngeker matahari pakai kaca pembesar sih? Karena hal itu juga lah, akhirnya sandiwara Michael pun ketahuan. Gak mau menyerah, Michael pun menyuruh anak buahnya untuk gebukin si Hanu. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Tiba-tiba ada kelapa melayang. Nggak terima si Hanu disakiti, Sita pun kerasukan Dewi Klopo. Bersenjatakan kelapa muda, ini mbak-mbak pun ngamuk sengamuk-ngamuknya. Sialnya si Michael malah main pistol. Sayangnya si Hanu malah telat ngaktifin kekuatan dewa. Alhasil dia pun ketembak dan malah tembus ke Sita. Di saat melihat luka Hanu sembuh dengan sendirinya, Sita pun lega. Dia rela mengorbankan nyawanya demi si Hanu. Nggak mau kakaknya tewas, Hanu pun berniat memberikan kekuatan mutiara dewa itu ke Sita. Tapi takdir berkata lain, matahari malah ngumpet. Karena hal itulah, Hanu pun berlari sekuat tenaga untuk mencapai puncak gunung demi bisa mendapatkan matahari. Namun naasnya, semua telah terlambat. Sita pun tewas. Om masih bingung nih. Di film India lain tuh, orang di headshot aja masih bisa hidup sambil joget-joget. Lah ini ditembak di pundak langsung mokat. Duh, film India emang penuh misteri ya. Karena tidak bisa menyelamatkan kakaknya, Hanu yang kesal pun membuang tuh mutiara dewa. Tak lama setelah itu, semua warga pun menangis atas kematian si Sita. Di sisi lain, Michael yang dikasih tahu kalau mutiara dewa jatuh di sekitar desa, berniat melancarkan operasi terakhirnya. Dia pun langsung mengerahkan semua drone gas syaraf. Alhasil, orang-orang yang terkena tugas syaraf langsung membeku tak berdaya. Setelah itu, Michael dan anak buahnya pun langsung merangsek masuk ke desa untuk mencari tuh bola dewa. Mengetahui Michael sedang bergerak, Manaksi pun mencoba memberitahu si Hanu. Tapi Hanu udah gak peduli lagi. Gara-gara itu biji player Hanuman, kakaknya malah mati gak guna. Karena Hanu udah nyerah, tiba-tiba petapa suci keluar. Dia bilang, kalau sudah takdirmu Hanu untuk menggunakan kekuatan dewa Hanuman. Singkat cerita, petapa suci pun ngeciwis tentang sejarah perang Mahabharata. Mahabharata apa Bratayuda sih? Om lupa. Terus itu biji peler dewa merupakan tetesan darah Hanuman yang terjatuh ke bumi. Kalau biji testis itu sampai jatuh ke tangan yang salah, maka gerbang iblis akan terbuka dan akan terjadi perang besar Mahabharata sekali lagi. Adalah intinya sih, Om capek neranginnya panjang-panjang. Karena udah tahu takdirnya, Hanu pun berniat mengalahin tuh Michael. Walaupun tanpa mutiara dewa, dia pun datang ke desa. Tapi tetap aja sih, dia nggak bisa bergerak karena ngirup asap vapor bikin kaku. Di saat si Hanu udah mau dibunuh, ada orang yang ngebantu si Hanu. Rupanya itu adalah si Siri. Kenapa ini orang masih hidup? Ternyata pas ditinggal di tenda yang terbakar, Hanu berhasil menyelamatin si Siri. Nggak cuman itu, Siri juga udah mengajak Gajapati untuk membantu. Alhasil, terjadi perang besar antara Michael dan warga kampung. Di saat si Hanu dan yang lain keser-keser, si Munyuk nyebelin malah membawa batu peler sakti. Alhasil, sekarang si Hanu kembali memiliki kekuatan Sukirman. Melihat anak buahnya diontang-anting gitu, Michael pun langsung berubah menjadi Munyuk Man versi upgrade. Dengan kekuatan itu, dia bisa ngimbangin si Hanu. Di saat semua lagi pada tawuran, Siri berniat menghentikan drone asap, tapi sayangnya passwordnya udah diganti sama si Michael. Ngelihat orang-orang yang udah mulai mengeluarkan darah dan akan meledak, Hanu pun langsung nguncalin tabung gas. Kerennya, tuh drone pun malah meledak secara paralel. Setelah semua pada sadarkan diri, lanjut gelut lagi dah. Di saat si Hanu mental ke kuil Dewa Hanuman, dia pun seperti mendapatkan kekuatan super lagi. Nah, di tempat latihan barongsai, mereka pun gebuk-gebukan sekuat tenaga. Di akhir pertarungan, kostumnya si Munyuk Man pun sampai abyar. Sialnya, biji peler dewa pun malah terlempar. Sial yang kedua, Michael berhasil mendapatkan tuh batu sakti. Kebetulan film Indianya, dia pun langsung dijemput helikopter.
Michael meminta diantar ke tempat yang tinggi, biar dia bisa mendapatkan cahaya matahari. Nggak mau itu terjadi, Hanu yang masih punya sisa kekuatan langsung narik akar dan gubet-gubetinnya ke helikopter. Singkat katanya, pas Michael udah mau sampai di puncak, dia pun kaget karena si Hanu udah berada di sana dengan membawa gada. Ya, namanya juga film Hanoman, dia pun langsung gebukin tuh gada sampai tuh heli jeblok berkeping-keping. Sialnya, tuh batu bertuah malah ikutan hancur. Petapa Suci menyadari kalau tuh mutiara hancur, maka hal buruk akan terjadi. Dan benar aja, di langit pasukan iblis udah mulai bergerak untuk menyerang bumi. Nah, sedangkan di kaki gunung Himalaya, diperlihatkan tubuh Dewa Hanuman yang terkurung es akhirnya bisa terbuka karena tetesan darahnya terkena matanya si Hanu. Karena hal itulah, maka kekuatan Dewa Hanuman menjadi kekuatan permanennya si Hanu. Dan filmnya pun bersambung. Lah, kok gini amat ya endingnya? Gimana sob film ini? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, silahkan like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau banyak yang nonton, Om bakal rekap kelanjutannya Jai Hanuman yang akan tayang di tahun 2025 barengan sama Salar nih. So gitu dulu aja ya, Om Rex pamit dulu dan Birmiladin.